Setelah sebelumnya kita membahas episode 4 dan kali ini kita akan memasuki episode 5 dari season 1. Episode 5 dibuka dengan memperlihatkan kapal yang tengah berlayar menuju Nest dengan di dalamnya terdapat Daryl, Lauren, serta Aslan. Di beberapa perjalanannya mereka memutuskan untuk menepi. Setelah lama memancing, Lauren pun menunjukkan hasilnya, di mana Lauren mendapatkan satu ikan toman untuk dimakan oleh Daryl serta Aslan, karena Lauren tak dapat memakannya. Mengapa begitu? Sebagai wakil Tuhan, Lauren mengatakan bahwa ia dilarang untuk memakan hewan. Tapi dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Daryl serta Aslan. Daryl serta Aslan sepakat mengatakan bahwa jika tak ada lagi yang bisa dimakan, kecuali makanan haram atau yang dilarang, maka kita sebagai manusia boleh memakannya. Di lain sisi, kita diperlihatkan oleh Isabel yang bangun tidur dan sedang berada di rumah megah, di mana ketika ia keluar dari kamarnya, ia sudah disambut oleh pelayannya, termasuk pelayan bersenjata yang siap untuk melindungi Isabel untuk kapan saja. Dikarenakan moodnya Isabel lagi jelek, lantas ia pun memutuskan untuk tidak makan serta memilih untuk berdoa. Setelah itu, datang Queen dengan membawakan sarapan. Singkat cerita, Isabel memutuskan untuk kembali kepada Queen bukan karena cinta, tapi karena Isabel ingin melindungi Daryl serta Lauren. Queen mengatakan bahwa meskipun ia telah banyak dikhianati oleh Isabel, tapi ia tetap menunggu dan berharap agar Isabel dapat berubah untuk memihaknya. Kemudian Queen pun keluar dari ruangan ini. Ketika tengah sendiri, Isabel mematahkan sesuatu, lalu ia tajamkan benda itu. Untuk nantinya, benda ini akan ia gunakan untuk menusuk Queen. Dalam makan malamnya ini, keduanya tidak berdoa melainkan keduanya malahan bercerita, di mana Isabel mengatakan bahwa ia akan berubah menjadi lebih baik untuk seorang ayang Queen. Ucap Isabel kepada ayang Queen. Isabel kemudian menuntun ayang Queen ke tempat tidur untuk melakukan zina yang adegannya sengaja saya sensor demi dua kepentingan. Apa itu? Dolar kuning, dan tentunya yang kedua adalah dosa. Isabel telah memegang benda itu dengan cukup kuat dan bersiap untuk menusuknya. Tapi Isabel yang masih memiliki hati nurani itu memutuskan untuk membatalkan niatnya itu. Meskipun Isabel telah ada niatan untuk membunuhnya, tetapi Queen sama sekali tidak marah dan ia tetap berharap agar hati Isabel yang sebelumnya memihak kepada yang lebih good looking menjadi memihaknya. Beranjak keluar dari kamar Isabel, Queen langsung dihadapkan oleh seorang anak. Anak yang tahu akan apa yang telah dilakukan oleh Queen di kamar Isabel, kemudian memutuskan untuk bersifat dingin. Dirasa beban hidupnya sudah sangat berat, Isabel pun lantas memutuskan untuk bunuh diri. Tapi beruntungnya tidak lama datang babunya Queen, sehingga niat untuk bunuh dirinya itu dibatalkan. Dan ini artinya Tuhan masih menyayangi Isabel alias tak ingin Isabel masuk neraka. Scene kita kembalikan terhadap tiga orang ini, dimana ketika Aslan sebagai orang muslim tengah sholat. Disinilah keduanya berdiskusi mengenai agama, dan yang saya suka dari diskusi ini, mereka sama-sama saling menoleransi walau beda agama atau beda keyakinan. Singkat cerita, ketika Daryl tidur, ia dibangunkan oleh kedatangan zombie yang tanpa pikir panjang. Zombie itu pun langsung ia sikat. Merasa ada yang janggal, Daryl pun keluar sementara Lauren akan tetap di sini. Ya, ternyata itu adalah seorang Aslan. Aslan mengatakan bahwa ia berhasil melawan anak buahnya Tante Janet yang ingin menangkap Daryl serta Lauren. Tidak ditunjukkan bagaimana perkelahian itu berlangsung, tapi sayangnya Aslan mengalami luka parah akibat dari perkelahian itu. Dalam sakaratul mautnya ini, Aslan memberikan kalung yang di dalamnya terdapat gambar mengenai tempat tujuan mereka, dan tidak lupa untuk mengucap kalimat terakhir menjelang kematiannya itu. Selepas menguburkan Aslan serta mendoakannya, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun sialnya, kapal yang hendak mereka naiki telah tiada. Daryl mencoba mengamati siapa yang memutus tali ini, dan Daryl berhasil menemukan pelakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan pelakunya adalah Lauren. Why would you do this? Why? Stupid little shit. Do you know what you've done? I should have left you right where I found you.
Selepas dimaki-maki, Lauren pun menjelaskan alasannya. Alasan Lauren melakukan ini adalah karena ia telah kehilangan semua orang yang disayang. Dan selanjutnya, Lauren akan kehilangan Daryl segera setelah Lauren sampai di tempat tujuan. Ucap Lauren kepada Daryl. Mendengar itu, Daryl pun langsung meminta maaf. Beberapa saat mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Tiba-tiba saja Daryl mendengar suara mobil dari kejauhan. Yang tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas untuk mengumpat. Di sini, Daryl menugaskan untuk Lauren pergi lebih dulu, sementara ia akan membabat anak buahnya Tante Janet. Ketika Lauren pergi, disinilah Daryl beraksi. Para pria yang merupakan muridnya kakek Sugiono mencoba untuk menginterogasi Daryl untuk mendapatkan jawaban mengenai keberadaan Daryl. Dan oleh karenanya Daryl tidak memberikan informasi itu, lalu Daryl pun ditampar. Ditampar tidak mempan, berikutnya adalah mereka ingin memotong lidah Daryl. Tapi beruntungnya tidak lama Lauren pun datang. Scene kita alihkan kepada Isabel yang sedang dilamar oleh seorang queen menggunakan perhiasan yang queen colong dari toko perhiasan. Where are you going? When you left Paris. Yap, Isabel memakai perhiasan itu, yang artinya Isabel menerima lamaran Queen. Tapi, apakah hati bisa dibohongi? Dan apakah hati bisa berubah dalam waktu yang cepat? Jawabannya jelas. Terlepas dari topik lamaran, di sini Queen mengatakan bahwa ia diundang oleh Tante Janet ke markasnya dan Isabel diajak untuk menghadirinya. Singkat waktu, sampailah mereka di markasnya Tante Janet, di mana di sini terdapat banyak rakyat Prancis yang emang rakyat itu dipimpin oleh Tante Janet. Pertanyaannya, apakah rakyatnya tahu tindakan keji yang dilakukan oleh elit global? Jawabannya bisa ya dan bisa enggak, tapi kebanyakan yang enggak sih guys. Di dalam, keduanya langsung disambut oleh Tante Janet serta para babunya. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat anak, Mamang Ronnie dan Mamang Daryl. Namun sayangnya, Mamang Daryl tengah di penjara. Singkat cerita, cinta ditolak, Ana pun berkhianat. Di mana Ana mengkhianati seorang queen yang membuat queen harus mendekam di dalam penjara. Isabel kemudian bertemu dengan Lauren di ruangan Tante Janet. Tante Janet telah memahami potensi yang dimiliki oleh Lauren dan Tante Janet ingin memanfaatkan Lauren untuk tujuan tertentu. Dan jika Lauren menolak, maka ia akan menyikatnya. Tu feras ce que je te demande. Tu n'as pas le choix. Il va y avoir un petit discours et puis une sorte de spectacle. Tante Janet kemudian berceramah di depan para rakyatnya. Inti dari ceramah ini adalah Tante Janet ingin membangkitkan semangat patriotisme orang-orang Prancis atau para rakyatnya. Di samping itu, Daryl dikeluarkan dari penjaranya. Yang ternyata, Daryl dibawa ke tempat ini untuk dijadikan bahan tontonan bagi rakyat Prancis di kala gabut. Tontonan seperti apa? Daryl awal mulanya diberikan kapak Viking oleh babunya Tante Janet. Lalu tidak lama, para babunya Tante Janet menghadirkan zombie berkekuatan super yang telah diikat. Sementara itu, para penonton hanya bisa bersorak saja karena emang mereka menganggap bahwa Daryl adalah orang yang jahat. Today you died for my brother. Ya, Daryl akan berduel dengan zombie ini, tapi nyali yang kuat yang dibarengi oleh banyak pengalaman sama sekali tidak membuat Daryl gentar. Scene flashback kepada masa lalu dari seorang Daryl, dimana ketika itu wabah sudah melanda dan dalam perjalanannya ini, Daryl dihampiri oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini kita panggil aja Sugiono. Daryl bertanya kepada Sugiono, apakah kamu punya bahan bakar pertalit? Ditanggapilah oleh Sugiono, iya aku punya pertalit, tapi kamu harus kerja dulu. Daryl menerima tawaran itu dan Daryl langsung dibawa ke tempat kerjanya. Singkat cerita, dalam rapat ini Daryl terpilih untuk lebih dulu bekerja. Dan bekerjanya bukanlah BO ataupun sleep call, melainkan adalah untuk menangkap zombie.
Yap, Daryl sukses menangkap para zombie yang entah zombie ini mau diapain, tapi yang pasti berkat kerja kerasnya itu, Daryl mendapatkan satu Dragon Pertalit untuk motor trailnya. Tidak hanya itu, Daryl juga mendapati pujian dari anak kemarin sore bernama Yanto. Di malam harinya, Yanto mengajukan diri untuk bekerja agar bisa mendapatkan upah. Tapi sayangnya, Yanto diolok-olok oleh atasannya karena emang Yanto kerjanya tidak terampil dan hanya menyusahkan saja. Alhasil mereka pun memberikan pekerjaan, tapi pekerjaannya yang mudah, yakni memotong kayu bakar, ucap para atasannya. Di samping itu, Daryl juga memerhatikan Yanto yang tengah diolok-olok. Lalu kemudian Yanto memotong kayu. Melihat Yanto tak bisa memotong kayu, Daryl pun berbaik hati dengan mencoba untuk mengajarinya. Come here, give me that. You try. Yanto bekerja di sini sama-sama menginginkan bahan bakar seperti Daryl. Jadi dapat disimpulkan bahwa Yanto ini adalah pemuda yang baik. Beberapa hari kemudian, Daryl menghubungi rekannya menggunakan radio. Daryl mengabarkan bahwa ia sedang berada di Maine untuk mengumpulkan bahan bakar. Barulah setelah itu, Daryl dapat kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemui rekannya. Beberapa hari kemudian, ketika Daryl tengah bebenah untuk pergi dari sini, kemudian Daryl tak sengaja melihat Yanto yang tertangkap yang sudah menjadi zombie. Daryl mencurigai Yanto seperti ini karena ulah orang dalam yang tidak suka dengan Yanto. Sebagai manusia yang netral, lantas Daryl pun langsung menyikat yang salah. Akibat dari pergelutan itu, Bos Sugiono pun memberikan konsekuensinya dengan mengeluarkan keduanya dari tempat ini. Dan entah bagaimana, Daryl besertakan pria ini kini ditahan dan sedang berada di kapal. Kapal yang menceritakan awal mula Daryl bisa berada di Prancis. Singkat cerita, orang-orang di sini dikomandani oleh Tante Janet, dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang ada di sini, maka orang tersebut akan dijebloskan ke dalam penjara yang dipenuhi oleh zombie. Daryl serta rekan berantemnya ditahan yang entah selanjutnya mau diapain. Beberapa saat kemudian datang abang-abangannya yang langsung memukul tawanannya yang ada di sini. Setelah itu, ia dijebloskan ke dalam penjara zombie. Melihat hal itu, pria yang tadinya musuh kini bersekongkol untuk dapat bebas dari sini. Dengan cara apa? Sepik-sepiknya, Daryl dipukuli hingga berdarah. Lalu tidak lama datang abang-abangannya. Daryl lantas diseret untuk menuju ke dalam penjara zombie. Di sinilah Mamang Daryl beraksi. Daryl berusaha kabur dari kejaran dengan mengeluarkan zombie-zombie yang ada di penjara. Dan tidak lupa untuk mengeluarkan rekannya juga. Keduanya berusaha kabur dengan menggunakan sekoci, tapi sayang untuk menurunkan sekoci membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menurunkannya. Di samping itu, para zombie benar-benar membuat kerepotan. Tidak lama hadir zombie berkekuatan super. Tombol berhasil terpencet yang membuat sekocinya terjatuh, tapi hal inilah yang membuat Tante Janet sangat-sangat marah terhadap Daryl. Dan Tante Janet pernah bersumpah bahwa Tante tak akan pernah melepaskan Daryl begitu saja. Kemudian episode 5 pun bersambung.